takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya
Puji nama Tuhan, El Shaddai, Tuhan Maha Besar, Tuhan yang selalu memberi yang terbaik buat kita. Pagi ini Amin. kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan oleh hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, Bapak Pendeta Aras Yahaan. Kepada Bapak, saya langsung mempersilakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Shalom. Shalom, Pastor Aras, selamat pagi. Senang bisa berjumpa dalam ibadah Zoom pagi hari ini. Apa kabar semua? Haleluya. Ya, pagi hari ini saya akan khotbah, temanya percaya dan berjalan bersama Yesus. Sebagai pelayan Tuhan, saya harus katakan hidup itu bukan nasib. Hidup adalah pilihan. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu orang yang paling berbahagia. Amin. Selain kita ada jaminan keselamatan, yang berikutnya Tuhan berjanji menyertai kita. Dan yang tidak kalah penting, Tuhan memberikan kita firman. Asalkan kita mau tunduk kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, Dia tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya bagi setiap kita. Ada 2 ayat pembuka untuk saya sampaikan. Yang pertama dari Matius 28 ayat yang ke-20 dan yang berikutnya Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat kedua yang mendasari tema kita, Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan. Begitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Kalau kita memperhatikan 2026 mulai 1 Januari sampai hari ini 4 Februari, tidak ada kabar baik yang kita dengar, baik itu skala internasional maupun di dalam negeri. Yang ada adalah kabar-kabar yang mencemaskan, kabar-kabar yang menunjukkan dunia di mana kita hidup semakin tua. Sebagai pelayan Tuhan, saya ingin menyampaikan kita bersyukur Tuhan memberikan kita firman. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntut orang kepada kebenaran. Kita diberikan Tuhan firman, asalkan kita mau tunduk pada Tuhan melakukan firman-Nya, kita percaya kita adalah orang yang paling berbahagia. Kita akan melihat janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Semua boleh berubah, tapi firman Tuhan itu kekal. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Ada 4 hal yang saya mau bagikan tentang percaya dan berjalan bersama Yesus. Yang pertama yang saya mau bagikan buat kita, ada kepastian keselamatan. Ini yang pertama. Kalau kita percaya dan berjalan bersama Yesus, ada kepastian keselamatan. Kita di dalam dunia ini cuma sementara. Siapapun kita, suatu kali kita akan meninggalkan dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, kemana kita kalau kita meninggalkan dunia ini? Cuma ada 2 kemungkinan.
kalau bukan sorga, neraka. Di hati Tuhan yang terdalam, Tuhan mau kita ke sorga. Amin. Tidak ada di hati Tuhan ingin memasukkan manusia ke dalam neraka. Nah, kita mau lihat Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur kalau kita percaya dan berjalan bersama Yesus, kita memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Ini anugerah yang luar biasa. Kita boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Apa yang kita tidak bisa beli, apa yang kita tidak bisa bangun, Tuhan karuniakan kepada kita waktu kita percaya kepadanya. Karena itu di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak pasti, kami mau katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena jodoh, jangan jual Yesus hanya karena harta dunia ini, jangan jual Yesus hanya karena pangkat. Karena di dalam dunia ini kita cuma sementara, kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Tapi bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, kita orang yang paling berbahagia kalau kita dipanggil oleh Tuhan, keselamatan yang pasti Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu di pagi hari ini kami ingin kita memperhatikan dengan seksama akan kebenaran ini, supaya kita memiliki sikap yang jelas dalam menjalani hari-hari yang ada yang Tuhan percayakan di mana kita masih hidup. Jadi percaya dan berjalan bersama dengan Yesus yang perlu kita perhatikan. Nomor satu, Tuhan mau supaya setiap kita memiliki kepastian keselamatan. Kalau pagi hari ini masih ragu-ragu, ambil keputusan, percaya dan berjalanlah bersama Yesus, kita akan memiliki kepastian keselamatan. Yang kaya akan mati, yang miskin juga akan mati. Siapapun kita, ya, yang tinggi akan mati, yang pendek juga mati, yang gemuk mati, yang kurus mati. Ya, semuanya akan mati satu kali. Tapi bagi kita yang percaya Yesus, ada kepastian keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang kami mau pastikan, kalau kita percaya dan berjalan bersama Yesus, yang kedua yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, ada kepastian penyertaannya. Haleluya. Dikatakan dalam Matius pasal pertama ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Luar biasa. Jadi yang kedua ini penting kita ingat senantiasa, khususnya di hari-hari yang serba tidak pasti ini, bahwa penyertaan Tuhan merupakan segala-galanya. Haleluya. Siapapun kita yang namanya manusia, kita punya keterbatasan. Kita cuma bisa melakukan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Tapi kita percaya kalau Tuhan menyertai kita, kita yakin itulah hidup yang paling berbahagia. Kita akan mengalami kedahsyatannya Tuhan, kita akan mengalami janji-janjinya dalam kehidupan ini. Waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Tapi tidak ada ayat yang mengatakan kalau kita udah percaya Yesus kita bebas dari masalah. Tidak ada ayat itu.
Kalau ada pendeta berkata, kalau kita percaya Yesus, kita bebas dari masalah, itu pendapatnya pribadi. Tidak ada ayat itu. Yang ada, Tuhan berjanji menyertai kita, dan penyertaannya cukup ya bagi setiap kita, karena dialah yang mempunyai kuasa. Kalau Tuhan menyertai kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang paling penting hari-hari ini, mari yakinkan diri kita bahwa kalau kita percaya dan berjalan bersama Yesus, ada kepastian penyertaannya. Yusuf sendiri di Mesir, tapi Tuhan menyertainya, dia mampu memberkati Mesir. Apa yang dia kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kami mau katakan kita orang yang paling berbahagia, kita yang percaya dan berjalan bersama Yesus. Ada penyertaannya. Jadi bukan tidak ada masalah, tapi Tuhan bisa merubah ya kutuk jadi berkat. Tuhan bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita disertai oleh Tuhan. Contoh yang real, Daniel pernah dimasukkan ke dalam ya gua singa, tapi Tuhan menyertai. Ya, singa tidak memakan dia. Sadrak Mesak Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Ya, bahkan Alkitab katakan algojo yang memasukkan dia mati hangus. Tapi luar biasa, Tuhan menyertai Sadrak Mesak Abednego. Tidak ada satu rambut pun yang terbakar. Dimasukkan 3, tapi waktu raja lihat di dalamnya ada 4. Siapa yang satu itu? Itulah Tuhan yang berjanji menyertai kita. Jadi kami mau katakan di hari-hari yang serba tidak pasti yang kita lihat hari-hari ini, yang kita alami hari-hari ini, jangan sama-samakan diri kita dengan orang dunia. Kita berbeda. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, mari kita praktekkan kebenaran ini dengan melakukan apa yang Dia perintahkan. Tunduklah pada Tuhan, kerjakan apa yang Dia perintahkan. Kalau itu yang kita lakukan, tetap ada harapan bagi kita yang percaya pada Yesus. Yang ketiga yang kami mau bagikan buat kita, kalau kita percaya dan berjalan bersama Yesus, ada kepastian jawaban doa. Kami ingin kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. Dikatakan, dan inilah kebenaran, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya dengan menurut kehendak-Nya, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita percaya berjalan bersama Yesus, ada kepastian jawaban doa. Kami mengajak kita, khususnya kita yang ikut Zoom malam hari, pagi hari ini. Kalau ada apa-apa doa, kalau ada apa-apa doa, kalau ada apa-apa doa. Haleluya. Kalau itu yang kita praktekkan, kita akan lihat. Ya, Tuhan akan menggenapkan janjinya buat setiap kita. Karena Alkitab katakan kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Perbanyaklah doa, bangkitkan roh doa untuk pribadi kita, keluarga kita, pelayanan kita. Maka kita akan mengalami kedahsyatannya Tuhan. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu jadi pengalaman kehidupan kita. Di hari-hari yang serba tidak pasti ini, ayo jangan mengeluh, jangan komplain, tapi nyatakan semuanya dalam doa kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan mengalami janjinya dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Galatia 3:29, barang siapa
milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Untuk mulai janji itu, paling sedikit ada 1260 janji Tuhan di dalam Alkitab, paling sedikit. Dan janji itu untuk kita semuanya, untuk keturunan kita. Raihlah janji itu. Salah satu cara meraih janji itu, mari kita perbanyak doa-doa kita. Kami mau tekankan buat kita, lakukan kebenaran ini. Doalah di hari-hari yang serba tidak pasti. Dalam Alkitab ada contoh yang luar biasa. Ada seorang ibu yang bernama Hana. Dia mandul dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Ya, dia mandul. Lantas apa yang terjadi? Dia tidak mau menyerah. Yang perlu kita perhatikan, seringkali kita nggak dapat apa-apa karena kita terlalu cepat menyerah dengan keadaan. Yang dilakukan oleh Hana, dia pergi ke bait Allah, dia berdoa. Doanya, Tuhan berikan saya anak. Doanya luar biasa. Tuhan berikan saya anak. Udah pasti dia mandul, tapi dia tidak mau didikte oleh dunia ini. Dia tidak mau didikte oleh keadaan. Dia terus minta, Tuhan kasih saya anak. Suaminya menikah lagi, namanya Penina. Kalau dia pulang dari bait Allah, Alkitab mencatat dia diejek. Tapi kita bersyukur, Hana contoh, ya, anak Tuhan yang benar. Dia tidak membalas ejekan itu. Tapi dia kembali ke bait Allah. Dia berdoa. Tuhan kasih saya anak. Imam Eli berkata dia perempuan mabok, perempuan durhaka. Tapi dia tidak marah. Dia berkata, saya punya pergumulan. Saya ingin punya anak. Nah, apa yang terjadi akhirnya dia dapat anak. Namanya Samuel. Tapi yang dahsyat kalau kita baca 1 Samuel pasal yang kedua, ya, sesudah Hana melahirkan Samuel, dia masih melahirkan beberapa anak lagi. Si mandul itu akhirnya punya 6 anak. Tadinya dia cuma minta 1, tapi Tuhan memberikan dia 6 anak. Yang kami mau katakan, ayo perbanyak doa. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Di tengah-tengah keadaan dunia yang serba tidak pasti, bangkitkan roh doa dalam hidup kita pribadi, dalam keluarga kita, dan juga dalam pelayanan kita. Kita akan mengalami Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, akan berperkara menyatakan janjinya di tengah-tengah kita. Tadi kami sudah kasih contoh, anak minta 1 dikasih 6. Luar biasa. Dan kami mau katakan, kalau kita bisa mendengar ini, Tuhan mau supaya kita kuat, teguh. Karena dikatakan tadi dalam 2 Timotius pasal 3:16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, bermanfaat untuk mengajar supaya kita tetap punya pengharapan. Kalau hari-hari seperti sekarang kita tidak punya pengharapan, kami mau katakan tinggal tunggu waktu. Ya, kita akan merosot dalam segala hal. Kalau manusia yang kita harapkan, kita bisa kecewa. Tapi kalau Tuhan yang kita harapkan, kita tidak pernah dikecewakan. Kalau ini kita lakukan dalam hidup kita pada hari-hari ini, kami pastikan kekristenan kita akan menjadi kesaksian dan Tuhan dipermuliakan. Lihatlah dunia hari-hari ini, lihatlah banyak orang hari-hari ini kerjanya cuma mengeluh. Ayo sekarang stop komplain. Yang perlu kita lakukan, perbanyaklah doa, perbanyaklah doa. Kalau ini kita lakukan, mujizat masih ada. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Kalau hari-hari ini kita sedang punya masalah keuangan, kita sedang masalah ya kesehatan, sedang punya masalah dalam rumah tangga kita, jangan menyerah. Ya, doa kepada Tuhan. Kita sudah dengar bagaimana Hana mendapatkan mujizat. Kami mau pastikan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Yang membuat perbedaan adalah
respon kita terhadap apa yang kita dengar. Kalau kita dengar firman ini di pagi hari ini dan kita mulai bertindak, kita ajak keluarga kita berdoa, kita menjadi pribadi yang suka berdoa, kita akan mengalami janjinya dalam kehidupan ini. Yang terakhir, yang keempat yang kami mau bagikan, ada kepastian kemenangan. Kalau kita percaya berjalan bersama Yesus, kita memiliki kepastian kemenangan. Zaman dahulu ada nyanyian yang populer tapi jarang dinyanyikan sekarang ini. Ya, kalaupun dinyanyikan hanya orang-orang yang sudah ada umur yang menyanyikannya. Nyanyian itu adalah ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ya, itu lagu yang sangat populer pada waktu dulu. Ku menang bersama. Ya, Tuhan Yesus. Kami mau katakan, ayo di hari-hari yang sulit jangan mau dikuasai oleh keadaan. Ya, dikatakan dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kami mau pastikan jangan menyerah. Tuhan berjanji kita lebih daripada pemenang. Karena itu kami mau katakan, ayo. Paulus katakan tidak ada yang bisa memisahkan aku daripada kasih Kristus. Pedang sekalipun. Luar biasa. Jadi kami mau tekankan, bagi kita anak Tuhan, bagi kita yang percaya pada Tuhan, kami mau katakan teruskan perjalanan iman kita. Kalau kita berhenti, kami mau katakan tidak ada harapan bagi kita. Tapi kalau kita terus maju dan terus maju, Dia yang berfirman akan menggenapkan janjinya bagi setiap kita. Pagi hari ini tangkap kebenaran ini. Jangan katakan, ya ini firman cocok buat mertua saya. Jangan katakan ini firman cocok buat istri saya, cocok buat suami saya. Ya, tapi pagi hari ini katakan ini firman buat saya. Saya mau memiliki kepastian keselamatan. Saya mau disertai Tuhan. Saya mau hidup dalam doa dan saya mau jadi pemenang. Kalau ini kita lakukan, hari-hari kita ke depan ini, walaupun keadaan sulit, kita akan berbeda karena kita menikmati janjinya dalam kehidupan kita. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Percaya dan berjalan bersama Yesus. Waktu engkau berkata saya percaya, Yesus lanjutkan. Jangan berhenti hanya percaya, tapi berjalanlah bersama dengan Yesus. Maka kita akan memiliki kepastian keselamatan. Andaikan pun kita dipanggil Tuhan, sorga sudah pasti jadi milik kita. Yang kedua, ada kepastian penyertaannya. Ingat saja, saat Meshak Abednego dimasukkan ke perapian, tidak terbakar karena ada Tuhan yang menyertainya. Yang ketiga, ada kepastian jawaban doa. Ada apa-apa di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita hari-hari ini, yang perlu kau lakukan, perbanyaklah doa. Semua pergumulan apapun, jawabannya hanya sejauh doa. Dan yang terakhir, ada kepastian kemenangan. Untuk kitalah janji itu, karena itu kami berdoa, supaya setiap kita bertekad bukan hanya pandai dalam mendengar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pastor Ara Siaan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian, di mana ada 4 hal. 1, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. 2, kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, jawaban doa itu pasti Tuhan berikan, supaya kita sungguh-sungguh
berdoa, jangan menyerah. Dan yang keempat, Tuhan berikan kepada kita jaminan kemenangan. Bahkan kita lebih dari pemenang, ya, puji Tuhan. Pastor Arasian berdoa dulu untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan supaya boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hati kita semua yang hadir. Terima kasih. Mari kita semua ikutin doa saya. Ya, dimanapun kita berada, kalau di mute tidak apa-apa, tetap ikutin doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini. Pagi hari ini. Serahkan diri saya. Saya serahkan diri saya. Saya serahkan diri saya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Saya nyatakan iman saya. Saya nyatakan iman saya. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Dia juru selamat saya. Dia juru selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Dia penguasa tunggal satu-satunya pemilik hidup saya. Penguasa tunggal yang satu-satunya pemilik hidup kita. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya sudah dipindahkan. Saya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Dari gelap kepada terang. Dari kematian kepada kehidupan. Kematian kepada kehidupan. Dari kutuk kepada berkat. Untuk menjadi berkat. Dari kutuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat. Mulai pagi hari ini. Pada pagi hari ini. Saya terima firman Tuhan. Saya terima firman Tuhan. Saya ambil keputusan. Mau jadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Dan saya percaya. Tuhan akan menggenapkan janjinya bagi setiap saya. Tuhan menggenapi janjinya buat setiap saya. Dan saya yakin. Saya pewaris akan janji Tuhan. Saya pewaris akan janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya Pastor Arasian buat kita sekalian. Sekarang kita akan masuk dalam sharing atau ada pertanyaan, ada sharing. Dipersilakan siapa yang mau duluan untuk bertanya. Nah, ini ada angkat tangan. Bapak Lasuardi Tanuwijaya, silakan. Diharapkan padat singkat ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Arasiahan yang hari ini membahas mengenai percaya dan berjalan bersama Yesus. Dan arahnya mengenai hidup yang penuh kepastian seperti itu, Pak. Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi percaya dan berjalan bersama Yesus itu adalah proses spiritual, di mana seseorang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menjalani hidupnya sesuai dengan ajaran dan kehendak-Nya. Jadi hari ini kita bahas mengenai kepastian dalam percaya dan berjalan bersama Yesus. Pertama, kepastian keselamatan. Percaya dan berjalan bersama Yesus membawa keselamatan dari dosa dan kematian. Ya, terus kedua, kepastian akan pernyataan Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita dan membawa kebahagiaan dan berkat dalam hidup kita ketika kita percaya dan berjalan bersama Yesus. Ketiga adalah Bapak bilang mengenai kepastian jawaban doa. Percaya dan berjalan bersama Yesus membawa jawaban doa yang pasti. Ya, yang terakhir mengenai percaya dan berjalan bersama Yesus membawa kemenangan atas
dosa, kematian, dan kuasa kegelapan. Nah, poin yang berikutnya, bagaimana sih untuk bisa percaya dan berjalan bersama Yesus? Pertama, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, meninggalkan dosa dan menjalani hidup yang baru. Yang terakhir adalah menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan kehendak Yesus. Jadi kesimpulannya, mari kita memiliki, saudara-saudari, kita dapat memiliki kepastian dalam hidup bersama Yesus. Mari kita percaya kepadanya, menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan mengalami keselamatan, penyertaan Tuhan, jawaban doa, dan kemenangan. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Laswardi Tanuwijaya. Silakan Pastor Aras Yahaan memberikan tanggapan atau menanggapinya. Iya, saya bersyukur apa yang disampaikan adalah hasil dari apa yang didengar dengan baik. Yang kita harapkan adalah sesudah selesai Zoom ini, biar firman yang kita dengar jadi rema. Terus kita praktikkan dalam hidup kita. Alkitab bilang, kalau kita dengar firman dan melakukannya, kita disamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Kita akan kokoh. Kalau ini kita terus lakukan firman-firman yang kita dengar malam ini, percaya dan berjalan bersama Yesus, saya percaya apapun pergumulan kita, Yesus jadi jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Pastor Aras Yahaan. Ya, sekarang kita kasih kesempatan ini yang sudah buka kamera kepada Chris Sutanto. Mungkin ada pertanyaan atau ada sharing, silahkan. Salam kenal ya, Chris Sutanto, silahkan. Mic-nya dibuka dulu, mic-nya masih dimatikan. Mic. Chris Sutanto, supaya mic-nya dibuka. Halo? Bapak Chris Sutanto? Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau ini, kita serahkan kepada yang lainnya. Ya, ada ini Pak Chris Sutanto mau bertanya atau apa? Mic-nya dibuka dulu. Ya, rupanya belum siap kali ya. Saya persilahkan kepada Ibu Noni Chandra, ya, silakan. Terima kasih Pastor Nathanael dan selamat pagi Pastor Aras Yahaan. Selamat pagi, ada 4 poin yang tadi sudah diucapkan, yaitu percaya kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan Yesus, kepastian penyertaan Tuhan kalau kita lakukan yang poin pertama, dan kita akan mengalami kepastian jawaban doa dan mendapat kemenangan kalau poin 1 kita sudah lakukan. Dan saya dalam kehidupan contoh pribadi saya memang orang Kristen, lahir dari Kristen sudah. Tetapi poin saya tidak lakukan, hanya ibadah-ibadah biasa rutin dan mengalami kekacauan dan tidak nyaman. Tetapi setelah saya melakukan poin 1 percaya kepada Tuhan dan bersama Tuhan Yesus, banyak hal-hal baru, banyak hal-hal yang dikatakan Pastor Ara bahwa kita menjadi orang lain daripada yang lain, bukan lain untuk menyombongkan diri, tetapi kita merasakan diri bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadi kita harus praktekkan segala yang 4 poin ini dan mengalami diri sendiri, penyertaan Tuhan, mengalami hal-hal yang baru. Walaupun Alkitab kita sudah baca 1 sampai Wahyu, Kejadian, tetapi kita mengulang kembali, ada hal-hal lain lagi yang Tuhan tambahkan. Terima kasih Pastor. Jadi lakukan, pasti doa kita dijawab. Jadi artinya di dalam poin 3, kalau kita tidak ada kesucian, tidak melakukan poin pertama, biar tersungkur-sungkur berdoa, belum ada jawaban. Tetapi kalau kita sudah percaya dan melakukan, pasti jawaban doa terjawab. Terima kasih Pastor Aras.
Ya, terima kasih Ibu Noni Chandra. Silahkan Pastor Arasian memberikan tanggapannya. Terima kasih. Ya, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Kita boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Karena ke sorga adalah cuma satu jalannya. Waktu kita percaya ya kepada Tuhan Yesus. Karena itu kalau kita udah percaya pada Tuhan Yesus, setialah. Jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Mungkin kita akan berhadapan dengan bermacam pergumulan, tapi kami mau katakan penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Karena janjinya, kuasanya tidak pernah berubah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Dahsyat. terima kasih atas tanggapannya. Kita kepada yang lainnya. Di sini ada P. Sam Siagian. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ini, ada nggak dari P. Ya, terima Sam kasih. Siagian? Tadi sudah saya Silahkan. dengarkan dengan baik, jadi sangat luar biasa dan saya diberkati atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Arasiahan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak B. Sam Siagian yang sudah memberikan tanggapan bahwa sangat diberkati. Ya, puji Tuhan. Di sini ada Bapak Sepri. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan atau memberikan sharing, Bapak Sepri kasih kesempatan. Silahkan. Halo, silahkan. Shalom. Ya, Bapak Sepri silahkan untuk bertanya atau sharing. Sharing, terima kasih hambanya. Ya, puji Tuhan, saya terberkati apa yang disampaikan oleh hambanya, Pak Arasiahan, bahwa kekuatan kita tidak ada lain selalu hanya berdoa dan berserah. Biarlah kiranya apa yang diingatkan oleh hambanya, Pak Arasiahan, terus menguatkan kita dalam menghadapi hari-hari ke depan ini, bahkan tahun 2026 dengan penuh kepastian dan penuh pengharapan. Memang banyak kita dengar di tahun 2026 akan banyak kekacauan dan lain sebagainya. Tapi setelah saya juga mendengar apa yang disampaikan oleh hambanya, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Itu yang menjadi menguatkan iman saya dan keyakinan saya, apapun yang akan terjadi, apapun yang dikatakan orang di luar sana, ketika kita berada di dalam Tuhan, kita akan tetap kuat dan kita tetap akan hidup. Dan satu poin penting yang beliau sampaikan, bahwa pada akhirnya kita ini akan meninggal. Itu sudah pasti. Tetapi yang menjadi poin penting utamanya, di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal. Itu terima kasih hambanya Pak Arasiahan, terus diberkati, sehat, dan terus menjadi berkat bagi bangsa dan bagi anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih, shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Sepri. Silahkan Pastor Arasiahan kasih tanggapan. Ya, jadi kami mau tekankan buat kita, di dalam dunia ini kita cuma sementara. Tapi kalau kita percaya berjalan bersama Tuhan, kapanpun ya kita dipanggil Tuhan, keselamatan itu pasti buat kita. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan kiranya. Ya, tapi ada jaminan keselamatan. Kalau kita belum dipanggil Tuhan, ya ada kepastian penyertaannya. Dia sertai kita, dia nggak pernah pilih kasih. Tapi bagi kita yang percaya Yesus, kita disertai. Dan bukan hanya itu saja, ya, tapi ada jaminan jawaban doa bagi kita. Dan juga ada jaminan kepastian kemenangan. Kalau pergumulannya belum selesai, terus saja doa, terus saja andalkan Tuhan, kemenangan pasti. Karena Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Tinggal kita memilih
terus berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan. Jangan pernah bergeser dari Yesus. Kalau itu kita lakukan, kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Pastor Arasiaan. Sekarang kita kasih kesempatan kepada yang angkat tangan, Indra Wijaya dari Bali. Silakan dibuka mic-nya. Ya, shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pastor Ara. Firman-Nya menguatkan kita pada pagi hari ini. Temanya itu percaya dan berjalan bersama Yesus. Namun kenyataannya sekarang ini yang terjadi adalah hanya percaya saja, tetapi tidak berjalan dengan Yesus. Jadi masih banyak orang-orang yang berjalan semaunya sendiri. Karena apa? Kalau kita berjalan bersama Yesus, berarti kita mau memakai kuk yang dipasang oleh Tuhan. Kita mau memikul salib. Namun kenyataannya bahwa manusia masih banyak tidak mau menderita. Mereka hanya mau mengikuti Yesus di saat mereka nyaman, yang enak-enak saja hidup dunia ini. Padahal kita mengikuti Yesus tujuannya adalah hidup kekal di surga. Segala pergumulan itu adalah ujian untuk iman kita. Segala berkat itu adalah bonus dari Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Namun kenyataan manusia masih banyak fokus pada hanya yang ditambahkan, bukan untuk mencari kerajaan Allah. Nah, inilah menjadi kita untuk satu sama lain, untuk saling mengingatkan, saling menguatkan. Mari kita berjalan bersama Yesus. Kalau kita hanya percaya saja, tidak ada bedanya dengan iblis. Di Yakobus 2 ayat 9 mengatakan, percaya Allah satu itu saja, itu baik. Tapi setan juga percaya, bahkan gemetar. Nah, itulah makanya kita, ketika kita percaya, kita harus mau berjalan bersama Yesus. Kita harus mau memikul salib, mau memakai kuk yang dipasang oleh Tuhan. Yang inilah yang terjadi saat ini, bahwa orang percaya saja, namun dia tidak mau berjalan bersama Yesus. Terima kasih, Pastor Ara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Silakan Pastor Arasiaan memberikan tanggapannya. Ya, salah satu bukti sesudah kita percaya Yesus, kita berjalan bersama Yesus, kita mau tunduk pada Tuhan, melakukan firman-Nya. Tanda orang yang berjalan bersama Yesus, dia mau jadi pelaku firman. Itu tandanya. Ya, tidak mau-maunya sendiri, tapi dia melakukan firman, karena firman Tuhan itu pelita. Jadi mengikuti apa yang firman katakan. Bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada pergumulan, tapi kita percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Tetap lakukan firman. Kita akan melihat janjinya pasti kita dapatkan, karena Alkitab katakan, ya, kalau kita percaya Yesus, kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin, Pastor Arasiaan. Terima kasih buat tanggapannya. Tadi Ibu Febe dari California angkat tangan, tapi sekarang angkat tangannya kok udah nggak ada. Apakah masih mau bertanya atau sharing? Febe California, Amerika? Ya Pak. Atau ya Ya Pak silakan. Nathan. Makasih atas waktunya. Makasih juga Pak Syahan, hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati ya untuk firman-Nya. Ya, yang dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita, bahkan mengasihi orang-orang yang belum percaya kepada Dia, mengasihi dunia ini, yaitu kasih-Nya yang unconditional love, yang tanpa syarat atau tanpa imbalan, tanpa apapun yang diberikan pada kita semua, seluruh isi dunia ini, supaya semuanya selamat, tidak binasa. Itu kasih agape ya, kasih Allah yang murni, kasih Allah yang tanpa syarat.
atau unconditional love. Dikatakan juga bahwa Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan bahkan memberikan menolong, memberikan jalan keluar bagi kita yang mengalami masalah, pencobaan. Tidak hanya menyertai saja, tetapi Dia akan menolong kita, memberikan jalan keluar. Makanya dikatakan di firman Tuhan, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yaitu janji Tuhan. Tuhan akan Ya, mic-nya ketutup tuh. Mic-nya jadi suaranya hilang. Mic-nya ketutup. Mungkin mic-nya harus dibuka. Suaranya nggak ada. Oh, maaf ya. Iya, jadi Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, yaitu kasih unconditional love, tanpa syarat, tanpa imbalan, tanpa pamrih apapun yang diberikan kepada kita semua, bahkan seluruh isi dunia ini yang belum percaya juga Tuhan mengasihi, supaya mereka tidak binasa tapi akan beroleh hidup yang kekal. Katakan Yohanes 3 ayat 16 ya. Dan itu sebaiknya singkat dan padat, Ibu. Allah, ya. Dan yang Tuhan bukannya hanya menyertai kita saja, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar bagi kita semua yang mengalami masalah atau problem. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu Febe dari California. Silahkan Bapak Pendeta Aras Yahan untuk menanggapinya. Iya, terima kasih. Yang saya mau tekankan, Tuhan mengasihi semua orang. Dan itu benar. Tetapi orang yang diselamatkan adalah orang yang mau percaya kepadanya. Jadi firman Tuhan itu terdiri dari hukum dan janji. Kalau kita lakukan hukumnya, kita dapatkan janjinya. Contoh, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hukumnya apa? Percaya. Janjinya apa? Hidup yang kekal. Jadi Tuhan mengasihi semua orang sisi dunia ini, tapi yang diselamatkan adalah orang yang percaya pada Yesus. Nah, kalau kita udah percaya, jangan tukar dia dengan apapun juga. Karena di dunia ini kita cuma sementara. Terus kita pelihara iman kita dan jadikan Yesus tetap fokus kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih. Kita waktunya sudah ini hampir jam 6, kita akan naikkan doa syafaat ya. Kemudian kita akan tutup dengan doa berkat ya. Besok ada lagi ya jam 5, di mana yang akan melayani ini seorang dosen, juga gembala dan sebagainya, yang dia bergerak dalam pondok pesantren dan sebagainya, memenangkan ya mungkin orang-orang Kedar ya, supaya kita semua boleh hadir untuk mendengarkannya ya, yaitu Abuna ya, ya Andreas Abuna Andreas Kemal ya, mungkin belum pernah dengar. Mari kita besok dengarkan hari Kamis ya, tanggal 5, supaya yang lainnya mohon bantuannya, ajak-ajak teman yang lain, teman-teman kenalan yang lainnya ya. Mari kita akan berdoa ya. Terima kasih, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak